Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah wa hafadhani wa hafadhakumullah wa ghafara li wa ghafara lakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketetapan, ketentuan, takdir-takdir yang penuh dengan hikmah, yang telah menentukan takdirnya dengan ilmunya, yang semua ketentuannya atas dasar ilmu dari Allah dan atas dasar hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, baik bapak ataupun ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pemuda dan juga para pemudi, rahimani wa rahimakumullah, semoga saya dan antum semua, antunna semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang semestinya Rabu pagi ini kita rutin kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di jam 9 sampai jam 11. Berhubung kondisinya tidak memungkinkan, sehingga kita ganti kajian kita yang rutin ini dengan kajian tematik yang insya Allah sangat berkaitan dengan kondisi yang sedang kita alami bersama, yaitu kami beri judul dengan fastabiqul khairat, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, yang artinya adalah bersegera atau berlomba dalam kebaikan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tentunya aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, apalagi ditegaskan oleh fatwa-fatwa para ulama kibar, ulama-ulama senior dalam masalah ilmu dan juga dalam masalah usia, kemudian juga dari dinas kesehatan dan seterusnya, kita mendengarnya, kemudian kita pahami secara mendalam dan kita laksanakan, ya, selama aturan ini dan juga ketentuan ini tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sudah menyampaikan fatwa mereka untuk, ya, tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan atau melibatkan orang banyak, seperti contohnya adanya kajian, ya, tabligh akbar dan seterusnya. Bahkan di sebagian tempat, ya, masjid sudah ditutup. Jadi syiar azan tetap ada, namun untuk sholat sementara karena ada uzur, ada alasan syar'i yang dibenarkan, maka ditiadakan. Ya, sebagaimana yang kami dapat terakhir tadi pagi, di seluruh masjid di Saudi Arabia ditutup. Ya, tidak berlaku sholat berjamaah sementara, kecuali di Masjidil Haram, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di kota Makkah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kematian, maka setiap kita, baik yang sebagian ada yang sudah terkena wabah corona, ya, atau COVID-19 ini, dan juga orang yang alhamdulillah sampai detik ini masih sehat, ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Baik itu caranya karena sakit, atau mungkin ada orang yang tertidur namun tidak bangun lagi, ada orang yang mendadak kena serangan jantung, ada orang yang kena sakit kanker, ada orang yang kena stroke dan seterusnya. Ingat ayatnya semuanya adalah kembali kepada ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan yang perlu kita ketahui bersama, banyak di antara kita, ya, termasuk terkadang saya pun, kami pun terpengaruhi dengan berita-berita yang ada
kemudian punya stigma atau punya anggapan orang yang kena corona itu seolah-olah buruk, seolah-olah tidak baik, seolah-olah pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Ya, padahal demi Allah, terkadang orang mendapatkan sakit ini jauh lebih bertakwa, jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang sehat. Orang yang sehat namun punya penyakit hati. Orang yang sehat namun punya penyakit dengki. Orang yang sehat namun beribadah tidak ikhlas karena Allah. Orang yang sehat namun melakukan kebid'ahan. Orang yang sehat namun melakukan banyak kemaksiatan. Orang yang sehat namun banyak melakukan kesyirikan. Maka tentunya kondisi orang yang sakit namun dia bertakwa kepada Allah dengan orang yang sehat namun banyak terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah, tentu jauh lebih mulia orang yang bertakwa kepada Allah sekalipun dalam keadaan sakit, terkena virus, terkena wabah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Tidak melihat kondisinya sehat atau tidak, ya, sehat atau sakit, kaya atau miskin, susah atau senang, sengsara atau bahagia, selama dia bertakwa maka dia berada dalam kebaikan. Maka ini yang harus kita tanamkan, akidah ini, ketakwaan yang membuat seorang itu di sisi Allah mulia. Bukan kaya, bukan sekedar sehat, bukan sekedar panjang usia, bukan sekedar melimpahnya harta, melimpahnya anak-anak, punya pasangan yang baik, bukan, melainkan takwa kita. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yushiru ila sadrih, ya, kata perawi, beliau SAW menunjukkan ke arah dadanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita juga teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat 155 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'." Kalimatnya perhatikan. Dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Apa saja ujiannya? Minal khauf, rasa takut. Nah, kita nih sekarang nih, gelisah, khawatir, ketakutan yang berlebihan. Ini ujian dari Allah, namun kata Allah, syai', hanya sedikit ini. Rasa takut yang sedang kita rasakan bersama ini, rasa khawatir yang kita sedang rasakan bersama ini, na'udzubillah, kalau rasa khawatir dan rasa takut tersebut ghulu, berlebihan, na'udzubillah min dzalik, bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Namun semua kita khawatir, semua kita takut. Ya, takut di sini dalam arti takut tabi'i, alami, yang memang sifat dasar manusiawi, tidak masalah. Tentunya kita kaitkan dengan kata sebelumnya, bisyai'in, kata Allah, sedikit. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala berlaku sampai hari kiamat. Ujian-ujian duniawi itu adalah ujian yang sangat sedikit, kecil kalau kita bandingkan dengan ujian akhirat. Kalau kita bandingkan dengan ketakutan-ketakutan, kengerian-kengerian, petaka, kebinasaan yang terjadi pada hari kiamat atau terjadi di alam akhirat. Pertama, ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian ketika seorang sudah berpindah ke alam barzakh, ada siksa, ada nikmat, ada kebahagiaan atau ada kesengsaraan. Nah, ini yang lebih ditakutkan oleh seorang muslim. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa ta'awwadhu minal arba'. Mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dan ini doa dibaca di setiap akhir salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab jahannam. Nah, ini khauf, takut kepada azab jahannam harus lebih besar, harus lebih sering dibandingkan takut kita kepada wabah, takut kita kepada petaka-petaka atau kebinasaan atau ujian-ujian dunia yang kata Allah syai' sedikit saja. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Sama, seorang dihimpit dengan tanah kubur,
sehingga tulang belulangnya remuk, hancur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah-fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah keburukan al-masih dajjal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat ya, ujian dari Allah ini, kata Allah, sedikit rasa takut, maka seorang mukmin meyakini ayat ini, jangan rasa takut, rasa khawatirnya berlebihan, sehingga mengalahkan rasa takut kepada musibah dunia dengan rasa takut terhadap musibah akhirat, musibah agama. Seorang yang terus bergelimang dengan dosa, berlumuran dengan maksiat, entah itu syirik kecil, syirik besar, entah itu dosa kecil, dosa besar, entah itu dosa riba, dosa zina, dosa meminum khamar, mabuk-mabukan, dan seterusnya, dia tidak lebih khawatir, tidak lebih takut dibandingkan virus corona atau COVID-19 ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lihat, orang berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, takut ketika corona yang melarang itu, ya. Atau pemerintah yang menghimbau dalam tanda kutip corona, dengan ketakutan corona ini baru dia tidak berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya atau bukan mahramnya, dengan wanita atau jenis ya, yang berbeda jenis kelamin yang bukan mahramnya. Kemudian juga orang takut berikhtilat, berkumpul-kumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, namun dengan ada virus corona mereka tidak berkumpul. Namun dengan firman Allah mereka tidak takut. Padahal ancaman Allah begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu pedih siksaan Allah Subhanahu wa taala. Adzabun syadid, azab yang keras, adzabun alim, azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya ujian akhirat jauh lebih dahsyat dibandingkan ujian dunia. Dan kita perlu ketahui, ketika seorang diuji di dunia, menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, kemudian dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika seorang sudah berpindah ke alam akhirat, di alam kubur, ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mati, berada di atas sirat, dihisab oleh Allah, dan seterusnya, berkaitan dengan hari-hari yang terjadi di alam akhirat nanti. Ini jauh lebih dahsyat, dan orang yang mengalaminya, maka semua ujian akhirat ini adalah ujian yang berat. Kepastian kecelakaannya berbeda dengan orang yang terkena ujian duniawi, maka ini tidak menunjukkan orang ini selalu senantiasa dalam maksiat, tidak. Nabi SAW yang dosanya telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, diuji oleh Allah dengan lapar, dengan kekurangan, dengan miskin, dengan terluka, diganggu. Apakah menunjukkan beliau adalah orang berdosa? Apakah menunjukkan beliau adalah orang yang bersalah, orang yang berlumur kemaksiatan? Tidak, melainkan untuk mengangkat derajatnya. Maka ketahuilah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, kalau qadarullah, nas'alullah salamah wal afiyah, kalau qadarullah di antara kita, na'udzubillahi min dzalik, terkena, ya, jangan menganggap itu adalah keburukan, melainkan kita menganggap, berprasangka baik kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, terkecuali kalau kita dalam keadaan banyak maksiat, banyak dosa, tidak bertaubat kepada Allah, maka itu adalah siksa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia sebelum di akhirat. Nas'alullah salamah wal afiyah wal iyad al billah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada tema pembahasan kajian tematik, ya, di pagi menjelang siang hari ini,
berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, jadi juz kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Dan banyak ayat-ayat yang serupa atau yang sejenis dengan ayat ini, semisal maknanya. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian ila maghfirah, menuju ampunan rabbikum, Rabb kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan juga menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kata para ulama, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, maksudnya adalah bersegeralah kalian menuju amalan-amalan yang menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan hadis yang sahih juga dalam riwayat Ahmad dan juga yang lainnya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan, menghapuskan keburukan. Maka begitu pula dengan ini, bersegera kita melakukan suatu amalan yang mana amalan ini keuntungan kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah, karena Allah tidak butuh. Allah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada ibadah mereka, tidak butuh kepada zikir mereka, tidak butuh kepada ilmu yang mereka ketahui, tidak butuh kepada sholat mereka, dan semuanya tidak butuh Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid, dan Allah dia al-ghani yang maha kaya dan al-hamid yang maha terpuji. Wa jannah, bersegeralah kalian menuju surga Allah, ya, kepada amalan yang menghantarkan kalian kepada surga Allah, ya, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan juga aku memohon kepadamu amalan-amalan yang menghantarkan, mendekatkan aku menuju surga, atau juga min qaulin, ucapan-ucapan yang menghantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memacu, memotivasi, mendorong kita untuk bersegera dalam beramal. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian, berlombalah kalian untuk beramal. Fitanan kaqita'il lail, sebelum datang fitnah. Ini kita renungi bersama ikhwan. Sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan kaqita'il lail muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Nah, ini jangan sampai kita terjerumus dalam fitnah sehingga kita tidak lagi bisa beramal. Karena Rasul memberikan contoh, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang laki-laki pagi harinya dalam keadaan beriman, sore harinya sudah dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sebaliknya, sore harinya dalam keadaan beriman, pagi harinya dalam keadaan kafir. Wal a'yadzu billah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat kalimat awalnya, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang fitnah. Nah, sekarang lihat orang-orang yang enggak suka salat jamaah, yang mereka hanya datang ke masjid hanya ketika salat Jumat saja, atau bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ketika datang ke masjid hanya salat Id saja. Orang-orang bersedekah ketika hartanya melimpah saja. Kemudian orang-orang melakukan amalan ketika mereka di waktu-waktu yang sesuka mereka. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersegera dalam beramal. Nah, sekarang lihat kita. Ini kalau kita masih ada benih-benih kebaikan dalam hati kita, masih ada benih-benih keimanan, maka kita bersedih
Ya, dengan kita jauh dari majelis ilmu, dengan kita jauh dari kawan-kawan yang mengingatkan kita ke dalam atau kepada kebaikan-kebaikan akhirat, dan juga banyak ibadah-ibadah yang ya untuk saat ini memang sesuai dengan himbauan pemerintah, maka tidak mau tidak bisa dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara tentang faidah buah yang bisa kita petik ketika seseorang itu berlomba dan juga bersegera dalam kebaikan. Juga nanti kita akan sebutkan beberapa contoh amal soleh yang seorang muslim dan muslimah dituntut. Kenapa diperlambat? Gitu. Dituntut kenapa tidak diraih? Padahal amalannya adalah amalan yang mudah, namun mewariskan pahala yang besar, pahala yang mewah, yaitu segala bentuk kenikmatan yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ghafarallahu li wa lakum wa hafadhani wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala ya, tadi kita sudah sebutkan memotivasi dalam Al-Qur'an, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi dalam hadis-hadisnya. Faidah yang bisa kita petik ketika kita berlomba dalam melakukan kebaikan. Sebelumnya saya teringat dengan syarat agar amalan kita ini sempurna, pahalanya sempurna, kebaikannya di sisi Allah. Yang sering disampaikan itu dua, diterima amal dua syaratnya. Ayyukum ahsanu amala, yaitu siapa di antara kalian yang baik amalannya. Pertama, ikhlas. Ikhlas di sini bukan rela, bukan ridho, melainkan berharap, bertujuan dari amal soleh, amal ibadah, amal ketaatan yang dikerjakannya itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang rela memberikan infak. Ini saya rela, saya ridho. Namun dalam hatinya ingin disanjung, dalam hatinya ingin dipuji, dalam hatinya ingin dikenal, dalam hatinya ingin dikatakan seorang dermawan. Sekalipun rela namun tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Dalam niatnya adalah niat duniawi, bukan niat ukhrawi atau niat pahala dari sisi ilahi Allahu Jalla wa ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, hafadhani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, ittiba'. Ya, salat harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir setelah salat pun sama. Ya, ada petunjuknya, ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga doa, misalnya zikir sebelum tidur, setelah tidur, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, semuanya ada tuntunannya. Maka kalau amalan kita ingin diterima sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berniat baik, misalnya masuk masjid, saya rubah sajalah. Saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, masuk masjid. Niatnya baik baca Al-Qur'an, namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya ditolak. Karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, dalam tanda kutip, sekalipun niatnya baik. Kemudian yang ketiga, amalan agar sempurna. Ini tadi yang dua, agar diterima. Agar sempurna, karena orang ikhlas, kemudian orang yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, ini belum tentu sempurna pahalanya, belum. Nah, ketika apa? Ketika misalnya dia bermalas-malasan atau ketika dia menunda amalannya, maka tidak sempurna. Maka agar sempurna ditambah dua syarat lagi. Yang pertama adalah dilakukan dengan segera atau segera dalam mengamalkannya, tidak ditunda. Salat tepat waktu, ya. Tidak sama dengan orang yang menunda salatnya. Zikir, ya, selama tidak ada uzur, orang yang menunda dengan orang yang menyegerakan amal tersebut, maka pahalanya tidak sama. Kesempurnaan diraih dengan dia berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam mengamalkan apa yang dianjurkan. Ya. Kemudian misalnya ketika ada sedekah, orang bersegera dalam mengeluarkan sedekah dengan orang memperlambat, maka berbeda. Ya, dengan dalil-dalil yang ada yang telah kita sebutkan, wasari'u ila maghfirah. Kemudian fastabiqul khairat, fafirru ilallah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ayat-ayat ini yang menunjukkan kesempurnaan ibadah diraih dengan bersegera dalam melakukannya atau menjikarakan dalam mengamalkannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ditambah agar sempurna sebagaimana tercantum di dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudzil kitaba biquwwah." Ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Maka
Syarat yang keempat adalah sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Ya, sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Karena ini sifat orang beriman. Beda dengan sifat orang munafik. Mereka kalau sholat, mereka zikir namun malas. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah, kalau mereka mengerjakan sholat, berdiri untuk melakukan sholat, qamu kusala. Mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka mengerjakan sholat dalam keadaan malas. Ya, maka orang yang mengerjakan dengan kesungguhan, dengan orang yang mengerjakan dengan malas-malasan, tentunya pahalanya berbeda di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, apa faidah dan buah dari berlomba dalam kebaikan, juga bersegera dalam kebaikan? Yang pertama, pengangkatan derajat dalam surga. Nabi SAW mengatakan, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf. Sesungguhnya penduduk surga melihat penghuni bilik-bilik min fauqihim, dari atas mereka, ya, di atas mereka. Jadi mereka di bawah, lihat ke atas. Kama yatara'awna al-kaukab ad-durri al-ghabir, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang kemilau yang beredar fil ufuk, di ufuk, minal masyriq awil maghrib, yaitu di barat ataupun di timur ataupun di barat. Jadi kita kalau melihat bintang-bintang ke atas arahnya. Nah, begitu pula penghuni-penghuni surga yang di bawah ketika melihat ahlul ghuraf, ya, penghuni bilik-bilik, penghuni kamar-kamar yang mewah, itu mereka lihatnya ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu ada tingkatan, ada yang di bawah, pertengahan, ada yang paling atas. Dan yang paling tinggi surga adalah surga Firdaus yang dihuni oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa di atas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan litafadhuri ma bainahum, karena adanya perbedaan tingkatan antara mereka. Tingkatan amal mereka berbeda, maka tingkatan surga mereka pun berbeda. Mereka satunya berlomba, yang satunya menunda, maka berbeda orang yang menunda dengan orang yang berlomba. Ini faedah yang pertama. Baik, kita kaitkan juga dengan Ramadan yang 36 hari lagi, ya, sekitar itu insya Allah akan segera tiba. Ya, kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang berjumpa dengan bulan-bulan yang dinanti kaum mukminin ini, ataukah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sehingga tidak berjumpa dengan bulan mulia tersebut. Maka para ulama, ya, dari jauh-jauh hari meminta, walaupun tidak, wallahu a'lam bishawab, tidak ada hadis yang sahih, ya, atau hadis yang tersebar berkaitan dengan doa Allahumma ballighna Ramadan. Tidak masalah kalau dalam berdoa, yang penting tidak diyakini ini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Ini kita berdoa kepada Allah, ya, para pemirsa, para penonton, berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan tentunya bukan sekedar sampai, yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri dari saat ini, kemudian nanti kita insya Allah mudah-mudahan matang, ya, ketika beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ini faedah yang mulia sekali. Faedah yang mulia sekali, yaitu orang yang berlomba dalam kebaikan, dia akan diberikan kemudahan lewat di atas sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis ketika bercerita tentang sifat sirat, hadisnya riwayat Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Fayamuruna 'ala sirat, mereka melewati sirat. Lewat mereka di atas sirat. Faminhum man yamurru kal barq. Maka di antara mereka ada yang lewat seperti kilat, secepat kilat. Kita seringnya mengatakan, saya akan mengerjakan tugas secepat kilat. Ini menunjukkan tentang cepatnya. Wa minhum man yamurru karrih. Ada yang lewat di atas sirat ini menuju surga Allah seperti angin, ya, lebih lambat dibandingkan kilat. Wa minhum man yamurru katarf. Ada yang lewat seperti kejapan mata. Ya, kita mengejap mata, maka sampai dia di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yamurru ka syaddir rajul yarmu ramla.
ada yang lewat seperti orang-orang yang berlari kecil. Dia lari tapi dengan lari-lari kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini alasannya kenapa mereka yang satu ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat sama seperti kejapan mata, dan ada juga yang berlari dengan lari-lari kecil. Apa sebabnya? Nabi mengatakan, ala qadri a'malihim, tergantung kadar amal mereka. Beda dengan orang yang menunda sekali lagi dan orang yang bersegera, berlomba. Ini menyebabkan mereka bisa diberikan kecepatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berlomba dalam kebaikan dan mereka melewat atau melintasi di atas sirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, hatta yaji'a ar-rajul fala yastati'u as-sayr illa zahfa. Sampai datang seorang laki-laki, kata Nabi SAW, dia tidak bisa berjalan kecuali dengan cara merangkak. Wal'iyadzubillah. Merangkak, ya, kita misalnya 10 meter di jalan di atas aspal saja bagaimana kondisinya, apalagi ini merangkak di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, hatta yamurra alladhi nuruhu ala ibhami qadamihi. Dan ada juga orang yang cahayanya, lewatlah orang yang cahayanya di atas ibu jari kakinya. Di ibu jari kakinya ada cahaya, dia lewat di atas sirat. Takharra yadun wa ta'allaqa yadun. Nabi SAW mengatakan, ya, karena orang yang punya cahaya sedikit ini hanya ada di atas ibu jari kakinya, satu tangannya jatuh bergelantung, satu kakinya jatuh bergelantungan. Ini bergelantungan di atas sirat. Wa takharra rijlun wa ta'allaqa rijlun. Satu kakinya juga bergelantungan, yang satunya terjatuh. Wa tusibu jawanibuhu an-nar. Kata Nabi SAW, sisi-sisi tubuhnya terkena api neraka. Karena bergelantungan, yang satu ya masih memegang, kemudian kakinya yang satu juga bergelantungan di atas sirat tersebut, maka yang jatuh itu terkena api neraka. Fayakhlusun, tapi akhirnya dia selamat. Tapi akhirnya dia juga selamat sampai. Fa idza khalasu, ketika mereka sampai, ya, melewati sirat dan berada di depan pintu surga, Nabi mengatakan SAW, qalu, mereka berkata, yang selamat ini berkata, alhamdulillahilladzi najana minki ba'da an aranaki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kamu, yang telah menyelamatkan kami dari sirat, dari api neraka. Ba'da an aranaki, setelah kami atau setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan api neraka kepada kami. Ya. Ini sekali lagi adalah orang-orang yang berlomba di atas kebaikan, berlomba pada kebaikan, amal soleh, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, di surganya, dan juga orang-orang yang diberikan kecepatan untuk melewati sirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita jeda sebentar, ya, sekitar 2, 3 atau 4 menit atau 5 menit. Insyaallah setelah ini kita lanjutkan di poin-poin berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.